Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, beberapa subbab dari buku Nagahara yang berjudul Quantum Computing. Buku ini berjudul Quantum Computing eh, yang from linear algebra to physical realization. Nah, buku ini ditulis oleh Mikio Nagara. Nah, Mikio Nagara dan Tetsuo Omi. Nah, begitu. Nah, bab yang sekarang akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama itu membahas tentang yang pertama yaitu adalah suatu bab yang membahas tentang ini. Kita bisa lihat bab 1.5 yaitu tentang operator linear. Operator linear dan representasi matriks. Nah, bagaimana kita menyatakan operator linear dalam bentuk representasi matriks? Nah, begitu. Representasi matriks. Nah, begitu. Nah, ini ada di halaman 11, ya. Halaman 11. Nah, nanti selanjutnya saya juga akan membahas tentang bab 1.6, ya. Itu tentang permasalahan nilai eigen. Terus ada bab 1.7 tentang matriks Pauli. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu tentang operator linear. Nah, operator linear ya di sini artinya operator itu bisa dikenakan pada suatu fungsi yang linear. Nah, misalkan saja kita punya suatu operator linear, katakanlah A, begitu. A ini digunakan untuk memetakan ya dari suatu fungsi pada bilangan kompleks berdimensi n ya menjadi suatu fungsi pada bilangan kompleks berdimensi n. Nah, ini dikatakan linear ya, linear apabila A dikenakan pada suatu fungsi C1 dikalikan ket X ditambah C2 dikalikan ket Y itu sama dengan hasilnya linear. A kena pada C1 begitu ya, tambahkan C2 A dikenakan pada Y. Nah, di mana nilai ket X dan ket Y itu berada pada suatu ruang kompleks berdimensi n. Nah, di mana nilai konstantanya C1, C2 itu memenuhi CK ya untuk K-nya 1 dan 2 pada bilangan kompleks C. Gitu. Nah, sekarang kita bisa meninjau apabila suatu basis ortonormal begitu. Ya. Katakanlah sekarang kita meninjau basis ortonormal EK ya. Suatu basis ortonormal EK gitu ya. Nah, di mana nilai K-nya itu bisa dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang misalkan basis ortonormal itu merupakan suatu basis dari suatu vektor, katakanlah V. Nah, itu ya. Nah, ya. Nah, suatu basis dari vektor V ya dari K-nya 1 hingga N gitu. Nah, ini dikalikan oleh VK EK. Nah, kalau misalkan kita kenakan operator A ini ya, kalau kita kenakan operator A ini pada V, maka akan menjadi bagaimana? Nah, tentu saja
ya, karena A ini operator linear. Nah, kita pun juga dapat melakukan operasi. Nah, A dikenakan pada suatu vektor V itu akan menjadi, ya, ini sigma untuk seluruh K, ini VK kena pada AEK gitu. Nah, sehingga kita katakan bahwa aksi suatu A pada vektor sembarang dalam hal ini V, nah itu merupakan apa namanya, sama dengan aksi suatu operator linear A pada basisnya itu sendiri, dalam hal ini EK, ya. Nah, tentu saja A EK ini, ya, suatu operator linear A dikenakan pada basis ortonormalnya ini berada pada ruangan berada pada himpunan ruang kompleks berdimensi n gitu. Nah, sekarang kita fokus pada bagian yang ini, ya, pada bagian yang ini. Nah, bagaimana pada bagian yang itu? Nah, kita tinjau lagi, ya. A dikenakan pada suatu basis ortonormal EK itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, sigma I1 hingga N, ya, ini EI dikalikan AIK. Nah, di mana AIK ini, ya, AIK ini sekarang berbentuk matriks I kali K, gitu. Nah, ya, nah, di mana komponen EI, ya, suatu matriks kolom dikalikan pada AIK, ya, suatu matriks baris kalikan kolom menghasilkan matriks kolom yang nilainya yang nilainya sebesar EK di sini, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila kita lakukan inner product dari pada kedua ruas, gitu ya. Nah, itu. Tuh. Nah, ini mungkin kita bisa jelaskan sebagai berikut ya. Nah, sekarang ini saya perjelas ini. Nah, di mana himpunan nilai EI itu kan ini, ya, itu kan sama dengan ini, sama dengan E1, ya, E2, E3 dan seterusnya, ya, dan seterusnya hingga suatu nilai EN. Nah, begitu. Nah, lalu AIK tentu saja, ya, di nilainya A11, A12, ya, hingga A13 hingga nilainya, ya, AN, ya, ANK, ya, ANK. Oh, sorry, salah. Nah, ini hingga A1, ya, hingga sampai N, ya, hingga sampai K. Nah, maaf, sampai K. Nah, lalu yang selanjutnya, ya, ini A21, A22, A23, ya, hingga A2K, ya. Nah, ini A31, A32, A33, ya, hingga A3K, gitu. Nah, ini perlu saya perbesar, gini, ya. Nah, lalu ini, ya, kalau kita ekspansi terusnya ini hingga menjadi AN1, ya. Nah, ini menjadi AN2, yang ini AN3. Nah, sehingga ini kalau kita ekspansi seterusnya ini menjadi ANK, gitu ya. ANK. Nah, gitu. Nah, kalau ini kita kalikan, ya, bisa kita kalikan, ya. Misalkan saja, ya, tentu saja ini bisa di depan juga bisa, ya, di depan, ya. Nah, kalau kita mengikuti definisi ini, karena ini matriks berapa ini? Matriks, ya, matriks n kalikan 1, ya. Nah, sebentar. Ini matriks n kalikan 1, gitu. N kalikan 1 ini
N kali N, ya. Nah, tentu saja harusnya ini dikalikan ini ya, agar dimensinya bisa itu. Nah, sekarang kalau misalkan eh, AIK kalikan EI gitu, nah berarti kan ini kan akan menjadi ya A11 ya E1 ya tambahkan A12 E2 gitu. Nah, ditambahkan A13 E3 hingga mencapai A1K EK. Nah, untuk komponen yang berikutnya, nah A21 dikalikan E1 ya, tambahkan A22 dikalikan E2, tambahkan A13 dikalikan E3 hingga mencapai A2K EK ya. Nah, lalu kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini sekarang yang komponen yang ketiga A31 tambah kalikan E1 ya, tambahkan A32 E2 tambahkan A33 E3 ya, tambahkan seterusnya hingga A3K EK begitu. Nah, selanjutnya, nah ini kalau kita lakukan operasi lebih lanjut lagi ya. Nah, terus berarti kan AN1 E1 ya, tambah AN2 E2, tambahkan AN3 E3 hingga plus ANK EK. Nah, secara keseluruhan kan memang ini dapat dinyatakan sebagai nilai ya, kombinasi seluruhannya ini kan dapat dinyatakan sebagai eh, ya dapat dinyatakan sebagai A dikalikan EK gitu ya. A dikalikan EK, A dikalikan EK. Nah, makanya pendefinisiannya sebagai berikut ya. Nah, sekarang kita meninjau yang ini. Nah, bagaimana kalau bagian yang ini kita lakukan operasi inner product dari kedua sisi? Oh, bukan. Maaf, bukan. Oh iya betul. Saya pikir tadi yang ini ya. Yang ini kalau kita lakukan inner product dari kedua sisi, nah tentu saja saya kenakan pada eh, ya dalam hal ini itu kan EK ya. Kalau saya kenakan dengan EJ pada kedua ruas ya, EJ A EK gitu ya. Nah, EK itu sama dengan sigma I1 sampai N gitu ya. Nah, ini bisa menjadi begini ya. Nah, ini bisa menjadi sebagai berikut. Ya, bisa menjadi. Nah, sebentar tadi kan pendefinisiannya itu ya. Nah, saya kenakan IJ dari kedua ruas gitu ya. Maka ini bisa menjadi sebagai berikut ya. Eh, ya, EJ EI itu AIK ya. Nah, gitu. Oh, sebentar. Salah. Ini bisa menjadi sebagai berikut ya. Nah, sebentar. Ini ya sebagai berikut eh, sebagai berikut sebentar. Nah, ini kan sorry. Nah, ini kan pada bagian ini bisa kita nyatakan jadi delta JI. Nah, kalau kita nyatakan sebagai berikut, maka ini bisa kita tuliskan EJ A EK ya.
Ini menjadi sigma I1 sampai N delta JI AI AIK. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan I-nya sama dengan J, ya? Maka tentu saja delta JI, nah ini bagian yang kanan ya, sama dengan 1. Maka AIK itu sama dengan AJK. Maka karena ini I-nya sudah sama dengan J, maka sigmanya tidak perlu ada lagi, ya. Deretnya tidak perlu berjalan lagi. Maka ini menjadi sebagai berikut. Nah, ya, JK, ya, itu sama dengan, ya, EJ AEK, gitu ya. Nah, ini, ya, ini membedakan ini representasi apa, ini representasi apa. Nah, kalau kita tahu EK itu kan matriks kolom ya, maka ini representasi matriks kolom, ya. Sedangkan yang ini matriks baris, ya. Nah, kalau kita ekspansi semuanya ke dalam ke dalam matriks kan jadinya sebagai berikut, ya. Ini baris ke-1, ya, kolom ke-1, ya. Jadi matriks ke-1, kolom ke-2 dan seterusnya ya, hingga matriks ke-1 ya, kolom ke J ya. Kolom ke K ya, gitu. Nah, yang ini juga baris kedua ya, kolom ke-1 ini ya. Ini baris kedua, kolom kedua dan seterusnya hingga ya, baris kedua hingga kolom ke K. Nah, maka ini kalau digeneralisir, ini baris ke I ya, ini kolom ke-1, yang ini baris ke I, kolom ke-2, nah dan seterusnya ini hingga ya baris ke I, kolom ke K ya. Oh sorry, J ya, karena kita sudah sepakat pakai J ya. Nah, bagi ini IJK gitu. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, kalau kita tahu sekarang definisi AJK-nya sebagai berikut. Nah, definisi AJK sebagai berikut, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau representasi dari A-nya itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau misalkan A, ya, pendefinisian A itu juga kita dapat tulis menjadi perkalian matriks identitas dikalikan A itu sendiri dikalikan I itu sendiri. Nah, maka I itu kan relasinya gini ya. Nah, ini EJ, nah ini EJ. Nah, dikalikan dengan A gitu, dan I ini juga dapat kita tulis jadi EK gini ya. Ini I. Nah, karena J-nya dan K-nya berjalan, maka kita tulis JK ya. Nah, di mana definisi dari ini adalah AJK gitu ya. Maka kita dapat tuliskan bahwa A-nya itu sigma JK ya, AJK EJ EK ya. Jadi representasi dari operator A-nya itu sendiri gitu ya. Nah, begitu. Nah, itulah yang pertama yang saya jadikan pengantar. Yang pertama, pendefinisi dari operator linear ya sebagai berikut. Yang kedua, ini kita bahas tentang representasi matriksnya dalam bentuk seperti apa. Nah, berikutnya kita akan bahaskan bahwa di sini ada yang namanya yang pertama ya. Nah, yang pertama ini itu ada yang namanya konjugat Hermitian ya. Lalu ada juga apa itu Hermitian, ada juga matriks uniter
ya, matriks uniter. Nah, sekarang kita mulai dari apa yang namanya konjugat Hermitian. Nah, dari definisi yang pertama, ya, definisi yang pertama, gitu, ya, definisi yang pertama. Nah, yes, definisi tentang eh, konjugat konjugat Hermitian. Nah, ya, sekarang katakanlah operator linear A tadi, ya, ya, yang memetakan suatu eh, fungsi pada ruang kompleks pada dimensi n menjadi ruang kompleks berdimensi n ini eh, memenuhi Hermitian konjugat Dagger apabila sebagai berikut. Maka misalkan aja inner product dari U A V. Nah, ini dapat dinyatakan menjadi, nah kalau A-nya pindah ke sini jadinya A dagger U, ya. Nah, ini V. Atau dapat kita nyatakan juga menjadi V A dagger U, tapi dibintangkan, gitu ya. Nah, kita dapat membuktikan ini secara trivial saja, ya. Atau misalkan saja eh, ini, ya, misalkan saja U-nya itu ada, katakanlah, ya, matriks 2 kali 2 gitu, ya. U1, U2 gitu. Nah, dan A-nya di sini adalah suatu operator tentu saja. Ini A11, A12, A21, A22. Tentu saja V-nya itu adalah V1 dan V2. Nah, itu ya. Ini, ya, kalau misalkan kita lakukan ini, ya, operasi BRA, maka ini akan menjadi, ya, U1 star dan U2 star. Dan yang ini tetap, ya. Dan ini kalau misalkan ada kita butuh V gini, maka ini akan menjadi V1 star dan V2 star. Maka kalau kita lakukan operasi U A V, ini kan menjadikan gini, ya, U1 star, U2 star, ini A11, A12, A21, A22, ya. Nah, V-nya itu adalah V1, V2, gitu. Nah, ini kan menjadi ini U1 star, U2 star, ya. Ini akan menjadi sebagai berikut, ya. Ini A11 V1 tambah A12 V2, yang ini A21 V1 tambah A22 V2. Ya, ini akan menjadi U1 star A11 V1 tambah A12 V2, ya. Tambahkan U2 star A21 V1 tambah A22 V2. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita juga dapat buktikan apakah ini sama dengan definisi uh, uh, apa namanya, A dagger U. Nah, kita belum definisikan A dagger, ya, di sini. A dagger di sini adalah A11 star, A22 star, ya. Ini A12 star, A22 star, gitu. Nah, sehingga kalau kita ya, A dagger U V, ya, ini akan menjadi sebagai berikut, ya. A11 star, ya, dikalikan V-nya ini, gitu, ya. Nah, sebentar. Nah, kalau kita kalikan dengan V, berarti kan A11 star, A12 star, A22 star, A12, A21, ya, ini, ya, oh sorry, ini A22, betul, ini A22, A21, betul, ya. Nah, ini harusnya A21. A11, A1, oh, bentar. A11, A12 star, A21 star, ya. A12, itu maksudnya, tadi kurang kelihatan. Ini A1, A12, ya,
ini A221, ini A22 ya. V-nya itu kan ya V1, V2, sorry, maaf, U-nya ya dikalikan dengan ini, U-nya ini. Nah, itu kan menjadi sebagai berikut. Nah, U-nya U1, U2. Nah, V-nya V1, V2, V2 ya. Nah, ini akan menjadi, nah ini kan A11 ya, atau biarkan seperti ini saja. A11 star star, A12 star, A22 star. Itu. Nah, V1 ya, ini representasi yang U-nya ini harus ada starnya ya, ini ya. Nah, ini kan begitu. Nah, ini kalikan ini kan menjadi ya U1 star V1 tambah U2 star V2 ya, begitu. Nah, ya udah, selanjutnya kita dapat, oh sebentar, bentar. Oh, sorry. Ini kayaknya nggak tepat ya. Sorry. Ini kayaknya nggak tepat. Sebentar. Ini kurang tepat. Nah, saya perlu mendefinisikan dulu ini dagger U. Berarti kan di sini kalau dagger U jadinya A11 star ya, U1 tambah A21 star U2 gitu ya. Nah, yang ini A12 star U1 tambah A22 star U2. Nah, kalau kita kalau kita gini kan oh sorry, ini A dagger kalikan U ya. Nah, ini A dagger kalikan U ini. Itu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita balik gini akan menjadi representasi representasi matriks baris ya. Jadinya A11 U1 star tambah A21 U2 star, ini jadi A12 U1 star tambah A22 U2 star. Nah, kalau kita kalikan dengan itu, dagger U dikalikan dengan di inner product dengan V akan menjadi itu ya, V-nya kan ini ya, sorry, V yang ini tadi ya, V yang ini tadi ini, maka akan menjadi 11 U1 star ya, tambahkan A21 U2 star dikalikan ya, dikalikan dengan V-nya ini. Nah, V1 ya, tambahkan A12 U1 star tambah A22 U2 star dikalikan V2. Nah, kalau kita kumpulkan U1 dengan U2-nya di sini, maka di sini U1 star ya, A11. Nah, V1 ya, tambahkan A12 V2, tambahkan U2 star ya, situ A21 V1 tambah A22 V2 begitu ya. Artinya mengonfirmasi jawaban ini ya, ini kan artinya sama, maka sifatnya itu terpenuhi ya. Ini pembuktian secara trivial. Nah, pendefinisian tersebut juga berlaku kalau misalkan kita punya ya, berlaku juga untuk ya, berlaku juga kalau kita lakukan operasi pada basis ortonormal ya, ini EJ A EK itu bisa menjadi EK ya, A dagger EJ distarkan. Nah, ya dari definisi ini nanti kita dapat ya, dapat lihat ya suatu kesimpulan ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya AJK ya, operator A yang
direpresentasikan dalam baris J dan kolom K dapat menjadi sebagai berikut. Nah, ya, dapat jadi sebagai berikut A dagger star KJ. Ya, A dagger ini artinya apa? Mengubah, ya, ada elemen mengubah matriks baris jadi kolom, maka KJ jadi JK. Nah, kenapa di store-kan agar nilainya kembali ke semula, real kembali, begitu ya. Nah, sederhananya kalau kita punya AJK itu, ya, A11, A12, A21, A22, kalau kita punya apa namanya, dagger, ya, dagger itu akan menjadi A11, A12, A21, A22, ya. Nah, ini kita dagger itu kan mengandung komponen transpose dan konjugat. Transposnya sudah memindahkan baris jadi kolom. Nah, yang belum kan konjugat. Nah, konjugat. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita konjugatkan lagi, nah, tentu saja akan menjadi sebagai berikut. Ya, A11, ya, A12, A21, A22. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang sebelumnya matriks baris ini jadi kolom. Ya, maka yang sebelumnya JK menjadi A, K, KJ, ya. Mengubah representasi matriks baris jadi kolom. Ya, artinya nilai ini pun definisinya pun juga berubah. Ya, nah, kalau kaitannya dengan dua vektor pun juga bisa. Maka kalau misalkan kita punya, ya, cat x dagger, ya, itu kan definisinya gini, x1 star, x2 star, ya, hingga xn star itu merupakan representasi dari matriks berat, ya, di mana berat merupakan dual vektornya, begitu. Nah, ya, itu definisi yang pertama, konjugat Hermitian. Nah, untuk definisi yang kedua, nah, definisi kedua itu kita berbicara mengenai matriks Hermitian. Matriks Hermitian. Nah, matriks Hermitian, ya, sekarang katakanlah suatu matriks A tadi, ya, memetakan Cn menjadi Cn begini, ya, ini dikatakan sebagai suatu matriks Hermitian, ya, apabila Hermitian apabila memenuhi A dagger sama dengan A sendiri, ya. Nah, sekarang katakanlah, ya, kita punya kumpulan basis ortonormal begitu, ya. Nah, ya, A bisa dikenakan dengan suatu basis yang ortonormal, ya. Nah, sekarang katakanlah suatu fungsi katakanlah fk begitu, ya, itu ya, fk ini merupakan sebuah operasi yang didefinisikan sebagai operator A dikenakan suatu basis ortonormal, sebut saja EK, ya. Nah, kalau kita apa namanya, berakan, jadinya katakanlah FI gitu, ya, kan boleh-boleh saja. Maka ini jadi A dagger EK begini, ya. Nah, kalau kita jadikan satu di sini, maka di sini FI FK akan menjadi, ya, gini, ya, EK, ya, A dagger A dikalikan, oh sorry, ini I, ya, ini I, EK. Nah, ini, ya, kalau misalkan, ya, nah, ini, maka A dagger A ini kan juga dapat dikeluarkan, ya. Maka ini jadi A dagger A ini, ya, ini sorry, ini EI, ya. Ini yang EI itu yang ini. Yang ini, ya, EI, ini EK, ya. Nah, ini akan menjadi EI EK. Nah, di mana basis ini memenuhi sifat ortonormal delta IK. Nah, tentu saja ini harus memenuhi elemen identitas, ya.
Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan dagger A sama dengan suatu elemen matriks identitas. Nah, kenapa ini harus identitas? Karena ya kalau dikaitkan dengan ini kan harus ortonormal gitu. Nah, sehingga dan ini pun juga memenuhi basis ortonormal, sehingga yang paling pasti adalah identitas ya. Nah, begitu. Nah, maka tentu saja kalau kita lakukan operasi determinan ya, determinan A di sini juga harus ya satu ya. Karena kalau kita determinankan A dagger A itu kan ya memenuhi seperti dia A ini ya dikalikan A ini ya sama dengan A kuadrat sama dengan satu, sehingga determinan A-nya sama dengan satu gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita membahas tentang matriks uniter gitu ya, matriks uniter. Nah ya sorry, bukan enam. Yang ketiga ya, yang ketiga itu kita membahas definisi yang ketiga. Nah, definisi yang ketiga ya, matriks uniter. Matriks uniter ya. Nah, sekarang misalkan saja ya U ya. U ini memetakan suatu dengan kompleks N ke dengan kompleks N ya, memetakan suatu fungsi ke fungsi lain. Nah, ini dikatakan uniter ya. Uniter apabila U daggernya memenuhi U inverse ya. Nah, ini kita sebut U yang berkorespondensi dengan sifat uniter, U-nya sendiri dinamakan matriks uniter. Nah, sekarang kalau misalkan determinan U-nya sama dengan 1 ya, maka tentu saja U ini dapat dikatakan sebagai suatu uh, suatu apa namanya, matriks ya, matriks spesial uniter. Nah, spesial uniter begitu ya. Nah, di mana nilai U ini ada elemen real dan elemen kompleks kalau kita jabarkan. Nanti misalkan saja kalau misalkan U-nya U2, maka kalau nanti kita lakukan uh, manipulasi dengan reduksi parameter bebasnya, kita akan dapatkan suatu matriks spesial uniter SU2 begitu ya. Nah, grup yang berasosiasi dengannya adalah grup U2 begitu ya. Nah, maka grup yang berasosiasi dengan matriks spesial uniter ini SU katakanlah N ya, dengan U ini matriks N kali N, maka grup yang berasosiasi dengannya itu adalah ya grup uniter ya, grup uniter. Nah, kita katakan grup UN ya, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ya, kalau misalkan U-nya itu memetakan suatu apa namanya, fungsi pada real N menjadi Rn. Nah, ini ya. Nah, tentu saja ini memenuhi ya, ini memenuhi sifat uniter itu kan U dagger sama dengan U inverse ya. Maka kalau pada bilangan apa namanya, sorry. Nah, ini tetap memenuhi ini ya. Sorry. Kalau misalkan U-nya kompleks itu bersifat uniter. Nah, maka kalau misalkan U-nya real, maka bukan sifat uniter lagi, maka dalam hal ini sifat ortogonal ya, dengan U-nya dengan dicatat U-nya bilangan komponennya bilangan real. Nah, kalau bilangan kompleks kan isinya ada 8 parameter bebas ya, 4 kompleks, 4 real ya, katakanlah A plus IB, C plus ID ya, ini E plus IF, ini G plus IH ya, ada 8. Nah, kalau ini ya, nah ini ya, ini pendefinisiannya. Nah, kalau yang ini itu isinya 4 parameter real saja, A, B, C, D. Nah, nanti kalau kita lakukan manipulasi ini ya,
reduksi parameter bebas hingga pada satu tahap U-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan U-nya itu merupakan matriks, ya, matriks spesial ortogonal, ya, ortogonal. Nah, SON, ya, dengan U-nya itu matriks N kali N. Nah, grup yang berasosiasi dengannya itu merupakan, ya, grup ortogonal, ya. Nah, ON gitu, ya. Nah, ini sekian pembahasan saya tentang eh, definisi operator linear, representasi dalam matriks, dan sifat-sifat yang berasosiasi dengannya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang persoalan yang kedua. Kita membahas persoalan eigenvalue. Nah, sekarang katakanlah misalkan kita punya suatu matriks A begitu, dikenakan pada vektor V menjadi lambda dikalikan V. Nah, di mana nilai vektor V ini memenuhi bilangan kompleks N, ya, dan V-nya di sini diasumsikan tidak sama dengan 0, ya, dan lambdanya memenuhi bilangan kompleks C tidak tanpa N, ya, bukan dalam dimensi N. Nah, di sini merupakan persamaan eigenvalue. Nah, di mana lambdanya ini adalah nilai eigen, ya, sedangkan nu-nya V-nya di sini adalah eigen vektor, ya, begitu. Nah, ya, itu. Nah, sekarang andaikan, ya, andaikan sekarang kita melibatkan basis ortonormal, ya, basis ortonormal EK, ya. EK ini basisnya berada pada bilangan kompleks berdimensi N, ya. Tentu saja kita akan punya definisi dari operator A-nya dalam representasi dari matriks, ya, AIJ itu sama dengan EI AIJ, ya. Dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan sifat kelengkapan, ya, A-nya itu kan definisinya gini, IJ, ya, EI A EJ EJ. Nah, sekarang kalau kita kenakan dengan suatu vektor nu, ya, maka akan menjadi sebagai berikut. Nah, itu ya. Nah, sekarang begini. Di sini apa maknanya ini, ya? Nah, EJ adalah vektor basis pada komponen J, V adalah vektor V. Maka ini kan seperti inner product, ya. Inner product vektor basis pada vektornya adalah sama dengan komponen vektor pada arah J tersebut. Maka dalam hal ini adalah VJ, ya, begitu. Nah, sehingga ini dapat kita tulis lebih lanjut menjadi begini, IJ, ya. Nah, ini menjadi, nah, sedangkan yang ini sendiri ini adalah AIJ. Maka ini akan menjadi, ya, AIJ VJ EI, gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, dimana kalau kita mengacu pada ini, ya, pada persamaan nilai eigen, kalau kita analisis, ya. Nah, A ini kan berarti kan suatu, ya, A ini adalah suatu matriks 2 kali 2, ya. Nah, A ini adalah suatu matriks 2 kali 2, ya, matriks 2 kali 2. Ya, tentu saja kalau ini adalah matriks N kali N, ya, lebih general, ya. N kali N. Nah, ini adalah matriks ya, N kali 1, ya. Ini adalah matriks N kali 1. Nah, maka dalam definisi, ya, dalam definisi dari matriks, ya, ini kan dapat dituliskan menjadi sebagai berikut, ya.
AIJ, ya, jumlah dari AIJ, ya, VJ itu kan sama dengan lambda dikalikan VI, ya. Nah, tapi di sini, ya, nah, tapi di sini, nah, ini kan, ya, kalau misalkan kita akan melakukan operasi, eh, kita akan melakukan operasi pengurangan, ya, ini kan begini artinya sigma IJ AIJ, ya, AIJ VJ min lambda VI sama dengan 0 kalau kita kurangi begitu. Nah, ya, nah sorry, jadi kan kita bisa klarifikasi nih. Ini kan n kali n, ya, matriks n kali n dikalikan dengan ya n kalikan 1. Nah, ini kan akan menjadi, ya, lambda dikalikan, ya, lambda ini matriks satuan, ya. Nah, ini tentu saja ini juga n kalikan 1, ya. Maka ini akan menjadi n kali 1, ya. Ini betul, n kali 1. Ini valid kalau misalkan perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan, ya, lambda ini merupakan, kalau kita kan masalahnya sekarang kan nilai eigenvalue-nya tidak terdiri dari satu saja. Kan ada kemungkinan lambdanya ini merupakan kumpulan dari lambda 1, lambda 2, kumpulan dari nilai-nilai eigenvalue-nya, ya. Ini kumpulan dari nilai-nilai eigenvalue-nya. Nah, katakanlah ada n nilai. Maka ini sekarang, ya, pendekatannya pun, ya, ini kalau kita bisa lihat di sini, ini kan n kali n, ya. Nah, ini n kalikan 1, ini n kalikan 1, maka sekarang ini karena lambdanya merupakan kumpulan dari nilai-nilai eigenvalue-nya, maka agar ini dapat dioperasikan dengan cara pengurangan, ya, tentu saja, maka ini, ya, lambda ini dapat kita tuliskan menjadi, ya, lambda pada komponen IJ dikalikan, ya, IIJ, ya, matriks identitas. Nah, sekarang kan dimensinya kan sudah sama sekarang, ya. Ini sekarang dengan ini juga n kali n, ya, sama sekarang. Nah, maka ini pun sekarang kita bisa keluarkan, ya. Ini bisa kita keluarkan jadi sebagai berikut, ya, sigma IJ, ya, IJ. Nah, ini dikurangi lambda, ya, lambda I, ya, lambda I. Nah, berarti sekarang ini, ya, VI-nya ini sebenarnya yang kita bisa eksplorasi kan VI sama lambda, ya. Jadi kan ini lambda IJ dikalikan VJ sama dengan 0, ya, agar dimensinya ini sama dengan ini, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sehingga kita ini harus memenuhi, ya, agar ininya ini dikalikan ini sama dengan 0. Nah, tadi kan VJ-nya kan, ya, V-nya kan sama dengan 0, ya. Nah, V-nya kan sebuah matriks yang tidak 0, ya, sebuah matriks yang bukan 0. Maka agar ini tidak sama dengan 0, maka ini harus bernilai 0, ya, ini harus bernilai 0. Nah, sehingga ini pun dapat kita tulis, ya, nanti, maka sebagai vektor V, ya, itu akan menjadi, ya, ya, kalau kita dapat jabarkan, maka ini A min lambda I, ya, itu dikalikan sebuah vektor 0 itu harus sama dengan ini 0, ya. Nah, inverse-nya, ya, inverse-nya. Nah, tentu saja, nah, maka, oh, sorry, ini tidak, maaf, tentu saja faktanya, oh, betul, tentu saja faktanya ini tidak, ya, tidak boleh, ya, tidak
ini bersifat inverseless, ya, tidak terinverse, ya, tidak dapat diinverse harusnya, ya, karena V sendiri merupakan komponen matriks yang diasumsikan tidak nol, ya, maka ini harus inverseless, ya. Nah, sehingga dapat kita tulis menjadi determinan A min lambda I itu harus sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan sekular, ya, persamaan pemisahan, begitu. Nah, nanti kita akan, atau persamaan karakteristik, ya, atau persamaan, ya, karakteristik, ya. Nah, nanti kita akan menyelesaikan persoalan eigenvalue menggunakan metode ini, ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama ini, ya. Kita akan menyelesaikan permasalahan nilai eigen, ya, permasalahan nilai eigen dan matriks normal, ya, matriks normal. Nah, kita mulai dari teorema yang pertama, ya, teorema yang pertama. Nah, teorema yang pertama mengatakan bahwa eigenvalue dari matriks Hermitian merupakan bernilai, ya, eigenvalue, ya, matriks Hermitian bernilai real, ya. Nah, sekarang kita bisa buktikan bahwa sekarang kalau misalkan kita punya suatu A lambda, ya, dikenakan suatu A di mana A memenuhi sifat Hermitian. Nah, kalau kita kenakan akan menjadi lambda ket lambda, ya, artinya kalau kita kenakan dengan eigenvektor menghasilkan nilai eigenvalue lambda, maka berlaku juga kalau dia Hermitian konjugatnya jadi sebagai berikut: lambda A sama dengan lambda star ket lambda. Nah, kalau kita kenakan ini, ya, katakanlah yang pertama, ya, misalkan yang pertama ini kita kenakan ini lambda lambda. Nah, kalau kita kenakan bagian yang ini misalkan, maka ini lambda A kena lambda, berarti jadinya apa? A kena lambda, jadi kan lambda itu sendiri, ya. Nah, ket lambda, berarti ini, ya, lambda gini, ya. Nah, sekarang kalau yang kedua, sekarang lambda lambda. Kalau kita kenakan dari yang sisi sini, maka akan menjadi ini, ya. Nah, tentu saja lambdanya akan menjadi ini, ya. Oh, sorry, ini saja lah. Nah, kan manut definisi ini, ya. Jadi langsung saja begini juga nggak masalah. Nah, ini akan menjadi lambda star, ya, lambda, ya. Kalau kita kurangi, tentu saja yang ini kan harus sama dengan 0, ya. Maka ini jadinya lambda min lambda star, ya, lambda get lambda. Nah, di mana sehingga ini akan memenuhi, ya, lambdanya sama dengan lambda star, ya. Artinya suatu komponen konjugat dari suatu bilangan sama dengan dirinya itu disebut maka bilangan itu disebut bilangan real, ya, real untuk lambda, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita, ya, di mana ini, ya, lambda ket lambda ini tidak sama dengan 0, ya, kan dia ortonormal, ortonormal satu sama lain, maka ini ket ini kan sama dengan 1, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kenakan suatu A dengan mu, katakanlah, itu kan menghasilkan mu begini, ya. Maka kalau kita konjugatkan, ya, mu A sama dengan mu star, ya, mu star dikalikan, ya, dengan mu itu sendiri. Nah, ini mu-nya di buku teks itu tidak tanpa star, ya, karena di buku itu mengasumsikan mu-nya tidak sama dengan lambda, begitu, ya.
Tapi ini secara general, dan yang kedua, alasan yang kedua adalah mu-nya pada komponen real, ya. Maka kalau misalkan komponen mu-nya pada komponen real, maka mu-nya tidak usah start, tidak apa-apa, ya, dengan asumsi, ya, mu-nya berada pada komponen real, ya. Dan ini lambdanya di sini pada komponen kompleks, ya. Nah, sehingga kalau kita lakukan, ya, operasi yang pertama ini katakanlah, ya, mu a, kalau kita kenakan dengan lambda, ya, itu bagaimana jadinya? Nah, maka ini bisa kita kenakan yang ini dulu, misalkan a kena lambda itu kan sama dengan, ya, lambda mu, nah ini. Nah, cara yang kedua, kalau misalkan kita punya mu lambda, ini kalau kita kenakan mu dengan a, ini akan menjadi, ya, mu mu lambda. Nah, kalau kita kurangi tentu saja ini kan hasilnya 0, ya. Nah, ini kan menjadi lambda min mu lambda. Nah, maka di mana ini kan ortogonal, ya. Ini sama dengan 0, maka di sini jelas mu tidak sama dengan lambda, tidak sama dengan mu, ya. Nah, ini hanya membuktikan bahwa lambdanya tidak sama dengan mu, gitu, ya. Nah, tentu saja kalau kita kembalikan ke permasalahan nilai eigen, ya. Nanti kita akan buktikan bahwa matriks yang nilainya demikian melalui metode pencarian eigenvalue nilainya real. Dan eigenvektor yang berasosiasi dengannya, ya, itu memenuhi relasi kelengkapan, ya, sama dengan I, gitu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya contohkan, ya. Ini misalkan, ya, contoh. Nah, contoh saya punya matriks, ya, matriks Pauli, ya. Matriks Pauli sigma y itu sama dengan 0 min i 0, ya. Kalau kita punya itu, ya, maka kita punya metode pencarian eigenvalue, kita punya, ya, mu y, sigma y, jadi kan lambda i harus sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan ini, maka akan menjadi ini kan min lambda, ya. Ini min i min lambda yang sama dengan 0. Artinya kita punya di sini lambda kuadrat, ya, itu sama dengan 1, ya. Artinya lambda bisa plus minus 1. Nah, berarti di sini ada dua eigenvalue. Yang pertama, lambda 1 itu plus 1, lambda 2 sama dengan minus 1. Nah, kita di sini cari eigenvalue, ya. Nah, eigenvalue. Nah, nanti masing-masing eigenvalue berkorespondensi dengan eigenvektor. Nah, kita bisa cari di sini eigenvektornya, ya. Kita bisa cari eigenvektornya di situ, ya. Nah, eigenvektor, ya, eigenvektor. Nah, di sini, katakanlah suatu eigenvektor lambda itu adalah AB, ya. Nah, kalau kita kembalikan ini, tentu saja ini memenuhi persamaan eigenvalue, ya, sama dengan lambda sama ket lambda, ya. Nah, maka sekarang untuk lambda satunya sama dengan 1, maka ini menjadi, ya, 0 min i 0. Ini AB sama dengan lambdanya untuk 1, ya. 1 berarti 1 ditulis ini jadi seperti ini. Maka ini akan menjadi, ya, 0 kalikan A, 0. Ini min IB sama dengan A. Ini IA sama dengan B, ya. Nah, maka kita dapat tuliskan, ya, eigenvektor ini lambda itu sama dengan kalikan AB, ya. Maka kita dapat tuliskan A-nya kita biarkan A deh, terserah mau pakai yang mana. Ini sama ini sama saja, ya. Keduanya memenuhi hubungan yang konsisten. Maka B-nya ini dapat kita tulis IA, ya. Ini jadinya A1I. Nah, loh, kok masih ada A? Nah, A ini kita perlu cari. Nah, dengan cara proses normalisasi ket lambda ini, ya, dimana ket lambda ini harus ternormalisasi
normalisasi ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ya A kuadrat ya di sini 1 ya min I ini 1I sama dengan 1. Maka di sini memenuhi A kuadrat di sini 2 ya sama dengan 1, maka jelas maka A-nya sama dengan 1/2. Maka ket C ya katakanlah ini untuk eigenvalue yang plus ya, maka kita sebut saja ini eigenvalue yang plus ya, itu sama dengan 1/2 1I gitu ya. Nah, dengan cara yang sama pula, yang bagian yang eigenvalue yang kedua untuk lambda 2 sama dengan minus 1 ya. Maka kita bisa lakukan 0 min I 0 ya. Ini AB ya, itu sama dengan min AB. Nah, yang kita masukkan jadinya min IB ya, itu sama dengan min A. Ini IA sama dengan min B ya, sehingga di sini ket C bisa kita tuliskan ya, itu kan AB ya. Nah, ini terserah kita pilih yang mana. Katakanlah kita pilih yang B ya, berarti kan ini A, ini min IA ya. Ini A-nya bisa keluar, ini 1 min I ya. Nah, berapa nilai A-nya? Nah, kita cari melalui metode normalisasi ya. Inner product lambda sama dengan 1, maka ini akan menjadi ya, nah ini A kuadrat ya, A kuadrat 1I ya, 1 min I 1, maka A kuadrat ya, 2A kuadrat sama dengan 1, maka di sini A-nya sama dengan 1/2. Maka eigenvektor yang berasosiasi dengan eigenvalue min 1 adalah ini ya, katakanlah minus ya, sama dengan 1/2 1 min I begitu. Nah, kita dapatkan ya tadi eigenvektor yang pertama yang plus itu 1/2 1I, eigenvektor yang kedua minus itu sama dengan 1/2 1 min I ya. Nah, ini harus memenuhi relasi kelengkapan ya. Nah, maka jumlahan dari seluruh ya ini ya. Nah, di sini kan ada yang plus dan ada yang minus ya. Ada plus ya. Nah, ini ditambahkan yang minus ya. Nah, ini berarti kan ini jadinya setengah ya. Maka yang apa namanya, yang ket ini kan jadinya ini ya 1I, yang ini tetap ya 1I. Nah, ini jadi ya ini 1 min I ya. Nah, ini tambah setengah, yang ket minus ini kan jadinya 1 min I ya. Nah, ini 1I ya. Nah, ini akan menjadi setengah ya. Ini 1I I1 gitu. Nah, ini setengah ya 1I min I1 ya. Nah, kalau kita lakukan ini setengah ya, bisa kita keluarkan nih 1 tambah 1 kan 2 ya. Ini I bentar. Ini minus ya, maaf ini minus ya. Ini minus. Min I tambah I kan 0 ya. Ini 0 2. Maka ini menjadi 1 0 0 1, sehingga ini memenuhi relasi kelengkapan ya, sama dengan matriks identitasnya. Nah, sekarang kita bisa ya, mencari matriks uniter U ya. Matriks uniter katakanlah ya U. Nah, U ini untuk apa? U ini ya mendiagonalisasi ya, diagonalisasi sigma Y sedemikian sehingga ya, mendiagonalisasi U sedemikian sehingga kita mendapatkan apa namanya, matriks diagonal sigma Y. Nah, D ini ya. D itu menambahkan diagonal yang isinya merupakan nilai eigenvalue dalam hal ini lambda 1 0 0 lambda 2. Nah, sekarang kita buktikan ini ya. Nah, U itu definisinya apa? U itu sebagai berikut. U ya, ket lambda 1 ket lambda 2 ini. Nah, ini kan menjadi
tadi cat lambda satunya saya dapatkan, nah sorry, ini kan karena kita pakai plus minus ya, maka ini harus konsisten juga, ini plus dan minus ya. Jadi seperakar 2, tadi kan saya punya yang plus itu kan saya punya 1i ya, yang minus saya punya 1 min i ya. Mari kita buktikan sekarang. Nah, di mana u daggernya ini sama dengan seperakar 2 ya, 1 min i ya. Ini pindah ke sana ya. Sorry, satu betul betul betul. Ini min i, ini i ya. Nah, sekarang kita diagonalisasi ini. U dagger sigma y u berarti sama dengan ya. Dan ada seperakar 2, ada seperakar 2 jadinya setengah ya. Berarti ini 1 min i, 1i itu 0 min i 0, ini jadinya 1 i min i. Nah, sekarang kita buktikan apakah menghasilkan matriks yang diagonal. Nah, kita bisa lanjutkan ya, ini setengah. Nah, ini 1 min i, 1i. Kita bisa kalikan yang belakang dulu. Ini 0 min i. Ya, 0 tambah 1 kan 1 ya. 0 kurangi 1 min 1 i plus 0 i. Ya, i plus 0 i. Ya, nanti kita bisa lanjutkan ya, ini setengah. Ini 1 tambah 1 kan 2 ya. Ini min 1, sorry, ini min ya, min 1 dikurangi i. Oh, sebentar. Ini ada yang kurang nih. 0 min i. Oh, sorry. Ini 0 dikalikan min i kali i kan 1. 1 betul ya. 0 dikalikan ini kan 1. Oh, sebentar. Sebentar. Ya, itu sudah. Oh, sorry. Maaf. Ini U-nya ini kan U-nya itu, oh sorry. Maaf, saya salah melakukan pendefinisian ya. Pendefinisian U itu tidak begitu. Ya, mohon maaf. Ini pendefinisian U itu secara general tuh yang lebih mudah saya pahami itu begini. U itu kan gini. Dia cat lambda 1. Nah, gini. Ya. Nah, di mana U apa namanya? Ini kan seperakar 2 ya. Yang ini kan yang plus maksudnya, ini yang minus ya. Ini yang minus. Berarti ini seperakar 2, 1i, ini seperakar 2 ya, 1 min i. Berarti ini setengah ya. Ini jadinya 1 min i, ini i 1 ya. Nah, berarti kita punya U dagger di sini sama dengan setengah ya. 1 i min i 1 ya. Maka kita bisa diagonalisasi U dagger sigma D, U sama dengan ya, setengah kali setengah kan 1/4 ya. Itu berarti kan ya, berarti kan ini 1 min i 1 dikalikan 0 min i 0 ya. 1 min i sorry. Ini 1 min i ya. Oh sorry, ini 1 pindah. Bentar. Ya, betul ya. 1 min i 1 ya. Nah, maka ini bisa kita lanjutkan ya, ini 1/4 ya. Nah, ini 1 min i 1 ya. Ini 0 dikalikan 1 i kali min i kali i kan 1 ya. Ini 0 dikalikan min 1 ya. Nah, min i maksudnya, min i ya. Nah, ini i kalikan 0 i, ini min i kali min i kan 1 plus 0 1 ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan ya. Ini jadinya sama dengan 1/4 ya. Ini lalu ini 1 kalikan 1 tambah min i kalikan i. 1 tambah 1 kan 2 ya. Ini 1 dikalikan ya. Ini oh sebentar. Oh, sebentar.
Oh, sorry. Saya sorry. Pendefinisiannya betul yang seperti tadi. Ini maaf. Salah. Saya salah perhitungan ya. Maaf, ini salah. Ini salah ya. Ini salah. Ini salah ya. Maka sorry. Betul yang awal tadi. Maaf. Betul yang awal tadi. Ya, di mana nilai U-nya itu kan ya lambda 1 lambda 2 gini itu sama dengan ya seperakar 2. Nah, hasil yang lambda 1 kan 1 I tadi ya. Lambda 2 1 min I. Ya. Maka kalau kita daggerkan ini jadinya seperakar 2 1 min I. Ya. Jadi maka ini U dagger sigma Y kalikan U itu sama dengan ya seperakar 2 kali seperakar 2 setengah ya. Ini yang U dagger 1 min I ya. Nah, dikalikan 0 min I 0. Nah, ini kalikan 1 I min I ya. Nah, jadinya ini sama dengan setengah ya. Ini 1 min I 1 I ya. Ini kalikan 0 dikalikan min I kan 1 ya. Ini 0 dikalikan min 1 ya, min 1 ya. Ini I kalikan 1 I plus 0. Nah, ini I kalikan 1 I plus 0 I ya. Nah, berarti ini sama dengan setengah ya. Ini 1 dikalikan 1 kalikan 1 tambah minus 1 kalikan minus I kalikan I 2 ya. Ini min 1 0 ya. 1 ya. Ini 1 dikalikan min 1 dikurangi min 1 0, ini 2. Ya, berarti kan oh sorry, ini salah. Ini bukan 2. Nah, sebentar. Ini 1 kalikan min 1 min I kalikan min I min 1 kurangi 1 min 2. Berarti sama dengan 1 0 min 1. Ini sama dengan lambda 1 0 lambda 2. Didapatkan matriks diagonal ya. Nah, matriks diagonal Y gitu. Nah, nanti kita bisa lakukan dengan cara-cara yang sama untuk soal yang lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, kita bisa melihat contoh yang lain ya. Misalkan kalau kita punya lambda X sigma X ya. Sigma X itu kan ada pendefinisiannya ya. Saya lupa pendefinisinya sigma X itu matriksnya bagaimana. Nanti itu didapat kalau nggak salah 01 min 1 0 ya. Nah, saya perlu pastikan lagi ya matriks Pauli pada arah X ya. Matriks Pauli pada arah X. Nah, matriks Pauli pada arah X ya, kurang lebih. Nah, matriks Pauli 0110 ya. Nah, ini punya eigenvalue ya, lambda 1 eigenvektor 1 ya, seperakar 2 dan lambda 2 terus seperakar 2 1 min 1 ya. Nah, sekarang kita tinjau misalkan yang kedua, yang pertama ini ya. Yang kedua, kita tinjau misalkan suatu permasalahan eigenvalue ya. Permasalahan eigenvalue dari suatu matriks A itu begini. 1 0 0 0 0 1 0 0 ini 0 0 0 1 ini 0 0 1 0 ya. Nah, ini pun ya matriks ini tuh sebenarnya merupakan perkalian dari matriks identitas yang di-cross product-kan dengan sigma X. Nah, kita bisa cek ini. Nah, misalkan saja ya tentu saja matriks I-nya itu kan 1 0 0 1 ya, dan sigma X itu kan 0 1 1 0. Maka kalau kita lakukan cross product kan ya I sigma cross sigma X itu kan jadinya komponen yang ini 0 1 1 0 ya. Komponen yang ini
0, 1, 1, 0 ya. Ini komponennya 0 ya, ini 0. Nah, ini 0. Begitu. Nah, ini ya, ini matriks A gitu ya. Nah, ini mempunyai eigenvalue ya, mempunyai eigenvalue kembar ya, nilai eigenvalue-nya kembar. Nah, ya, mempunyai nilai eigenvalue yang kembar, yaitu ya lambda ya, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 itu sama dengan 1, dan lambda 4-nya sama dengan minus 1. Nah, ini tentu saja persoalannya lebih kompleks sekarang, matriks 4 kali 4 ya, dengan metode yang sama nanti kita juga bisa dapatkan seperti itu. Nah, nah, tadi kita sudah menunjukkan bahwa matriks yang Hermitian ya, kesimpulannya adalah matriks yang Hermitian. Nah, ini sigma y ini matriks yang Hermitian. Nah, itu mempunyai nilai eigenvalue yang real di sini ya, lambda 1-nya, lambda 2-nya kan real ya, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya ya? Tentu saja matriks yang tidak memenuhi sifat Hermitian, begitu ya. Katakanlah matriks apa namanya, A sama dengan ya AB min B min A ya, di mana A dan B itu memenuhi komponen real ya. Nah, kalau kita bahas eigenvalue yang ini, maka A min lambda I yang sama dengan 0 ya. Artinya kita punya sekarang ya A min lambda, ini B min B, A min lambda sama dengan 0. Artinya kita punya A min lambda kuadrat sama dengan ya min B kuadrat ya. Nah, bentar. Ini kan jadi gini ya. Ini minus B kuadrat ya, berarti plus B kuadrat sama dengan 0, artinya kita punya A min lambda kuadrat sama dengan min B kuadrat ya. Nah, maka kita punya ya, kalau kita ya gitu. Oh, sorry, ini min A min lambda ya, min A min lambda, sorry ya, sehingga ininya minus ya harusnya ya. Nah, maka kita punya gini ya, maka kita punya nanti nilai eigenvalue-nya ya, lambda 1,2-nya ya, kita punya, ini kan coret ya, A min lambda sama dengan sebentar. Oh, ini salah. Maaf. Ya, salah. Ini kan jadinya A min lambda gitu ya, ini min A plus lambda ya, ini sama dengan min B kuadrat. Jadinya ini kan ya min A kuadrat ya min lambda kuadrat sama dengan min B kuadrat. Maka tentu saja kita akan dapatkan lambda itu sama dengan plus minus ya A kuadrat min B kuadrat ya, untuk A ya lebih besar dari sama dengan B ya. Nah, sekarang kita bisa cek ortonormalitas dari nilai eigenvektornya ya. Ortonormalitasnya bagaimana ya, sifat ortonormalitasnya. Nah, sekarang artinya kita punya dua nilai. Yang pertama lambda 1 itu adalah akar A kuadrat min B kuadrat ya. Kita punya itu A-nya apa tadi ya, AB ya min B min A. Oh ya, katakanlah ini memenuhi sebentar, eigenvektornya itu katakanlah alfa B beta gitu ya, kalikan alfa beta, dan untuk eigenvektor yang satu ini ya A kuadrat min B kuadrat ya, ini dikalikan alfa beta ya. Nah, berarti sekarang ya, nah sekarang ini jadinya ya A alfa plus B beta sama dengan ya A kuadrat min beta kuadrat alfa, atau min B alfa min B beta itu sama dengan A
kuadrat min B kuadrat B beta. Nah, terserah kita pakai hubungan yang mana. Yang jelas keduanya konsisten ya. Katakanlah kita pakai yang ini misalkan. Berarti eh, B, eh, beta ya sama dengan ya eh, seper seper B ya. Seper B dikalikan ini alfa ya. Ini A kuadrat min B kuadrat ya dikurangi A gitu ya. Itu. Nah, sehingga nanti kita dapatkan ya komponen dari eh, eigenvektor lambda itu adalah alfa beta ya sama dengan itu alfanya tetap ya. Ini eh, alfa per B dikalikan tuh ya A kuadrat min B kuadrat min A gitu. Nah, kita dapatkan berarti ini kan sama dengan alfa ya 1 ya seper seper B itu kalikan A kuadrat min B kuadrat min A. Ini ya. Nah, tentu saja karena ini memenuhi sifat apa namanya? Karena ini ternormalisasi ini kan sama dengan 1 ya. Maka ini jadinya lambda kuadrat ini kan jadinya 1 plus itu ya seper B kuadrat ya. Nah, dikalikan dengan itu ya A kuadrat min B kuadrat min A kuadrat ya harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini akan menjadi ya ini alfa kuadrat ya ini 1 plus ini ya. Berarti ini kan jadinya A kuadrat min B kuadrat ya. Terus dikurangi 2A ini ya A kuadrat min B kuadrat plus A kuadrat ya dibagi B kuadrat ya sama dengan 1. Nah, maka ini alfa kuadrat jadinya ini. Nah, ini B kuadrat ya. Ini jadinya ya A kuadrat 2A kuadrat ya min 2A ya akar A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, ini segini jadinya seperti itu. Nah, ini sama dengan 1. Maka alfanya kita dapatkan ya di sini ya. Alfanya itu sama dengan B ya per akar ya 2A kuadrat min 2A ya akar A kuadrat min B kuadrat ya begitu. Nah, nanti dengan cara yang sama pula ya nanti kita juga bisa dapatkan eh, eigenvektornya ya kita dapatkan itu maka ini ya sama dengan alfanya itu B per akar ya 2A kuadrat min 2A akar A kuadrat min B kuadrat ya. Ini alfa ya tadi 1 ini beta. Betanya berapa tadi? Betanya itu ya seper B ya seper B akar B kuadrat min A kuadrat min A ya seperti itu. Dan seterusnya. Nanti kita bisa juga cari komponen yang satunya ya. Ini komponen yang katakanlah yang komponen 1 ya yang ternormalisasi sebagai berikut ya. Nah, ya. Nah, tentu saja A ini ya kalau kita bahas ortonormalitasnya ya matriks apa namanya? Eigenvektor apa namanya? Ortonormalitas dari eigenvektor ini harus terpenuhi ya. Dan operator A yang berasosiasi dengan A itu disebut matriks normal ya. Matriks normal dan tentu saja memenuhi A dagger itu sama dengan A dagger A ya harus memenuhi sebagai berikut ya. Nanti kita sebenarnya kita bisa langsung saja membuktikan dari yang mana tadi definisi dari A tadi ya. Ini A ini ya ini memenuhi A dagger A dikalikan sama dengan A daggernya gitu. Oke ya. Nah,
Oke. Nah, definisi dari teorema yang terakhir ini ya, teorema yang kedua ya. Nah, sekarang kalau A-nya itu matriks normal. Nah, sekarang ya, sekarang kita apa namanya, hasil dari persamaan apa namanya, katakanlah A min lambda J ya. Persamaan eigenvalue dapat kita tulis sebagai berikut sebenarnya. A min lambda J ya. Ini ket lambda J sama dengan 0. Nah, kalau kita punya kondisi yang diasumsikan ya, bahwa nilai A dagger sama dengan 0. Ini kenapa sama dengan 0? Karena berasal dari sini. Ini kan dapat ditulis jadi A dagger min A dagger A ya, sama dengan 0. Maka artinya, maka ini kan A dagger ya, A dagger sama dengan 0 ya. A dengan A matriks normal. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan persamaan eigen value-nya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ya, kita lakukan ya, kita ya, kita kena kita lakukan operasi begini ya. Kita lakukan operasi begini. Nah, A dikali A dikurangi lambda J ya, kita kerjakan dengan ini. Nah, A min lambda J dagger. Nah, ini jadinya harus logikanya harus sama dengan 0 juga. Nah, kalau kita lakukan operasi nilai ekspektasi ya, lambda J. Nah, ini A min lambda J ya, dari ini min A min ya, ini A min lambda J dagger ini ya. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 0 juga. Nah, maka kita bisa tuliskan ya, berarti ini kan lambda J ya, ini jadinya A min lambda J ya, dikalikan ya A. Nah, ini kan kena dagger ya. Nah, lambda J kalau kena dagger itu hanya ini transpose saja ya. Iya, kenapa? Karena ini kan lambda J kan matriks yang diagonal ya. Dia tidak transpose, tidak tertranspose begitu. Nah, maka ini dikurangi ya, A dagger min lambda J star dikalikan A min lambda J ya. Nah, ini lambda J itu sama dengan 0. Nah, kita bisa pecahkan jadi 2. Ini lambda J ya, A min lambda J ya, dikalikan A dagger min lambda J star ya. Kena lambda J itu ini pindah ke sana ya. Nah, ini sama juga, berarti kan ini lambda J ya, A dagger min lambda J star ya, A min lambda J ya, itu dikalikan lambda J. Nah, sebagai berikut, memenuhi sebagai berikut. Nah, ya. Nah, implikasinya apa? Nah, nanti kalau kita catkan ini lambda J dengan A ya, ataupun yang dengan yang ini sama juga. Nah, lambda J A begitu, itu kan sama dengan ya, lambda J A itu kan sama dengan ya, itu sama dengan lambda J sigma J. Nah, kalau kita lakukan operasi inter product lambda K lambda J ini ya, katakanlah sekarang lambda K kena ke A itu menjadi lambda K gitu ya. Nah, ini lambda K lambda J gitu ya. Nah, atau juga bisa juga kalau misalkan A kena lambda J, berarti kan jadinya lambda J yang dikeluarkan. Nah, lambda K lambda J. Nah, itu ya. Nah, tentu saja karena ini kan sama dengan 0 ya, ortogonal, maka kesimpulannya lambda K tidak sama dengan lambda J ya. Nah, sekarang kalau misalkan nilai eigenvalue yang terdegenerasi ya, untuk eigenvalue ya terdegenerasi ya, tergenerasi maksudnya apa? Ada berapa ada nilai eigenvalue yang sama ya, yang nilainya sama lebih dari satu komponen. Nah, apa namanya, 2 atau lebih eigenvalue yang sama mempunyai satu eigenvektor, itu namanya
tergenerasi. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan eh, prosedur ya Gram-Schmidt ya, ortonormalitas Gram-Schmidt ya. Untuk tujuannya ini untuk mencari eigenvektor yang ortonormal ya, begitu. Oke. Nah, oke. Nah, sekian ya pembahasan dari saya. Next kita bahas tentang matriks Pauli, bisa kita bahaskan uh, di uh, habis ini, kita bisa bahas habis ini. Nah, ya, kalau matriks Pauli itu ya, matriks Pauli itu nah sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya, matriks Pauli ya. Nah, itu implikasinya itu kepada permasalahan spin ya. Nah, katakanlah misalkan elektron ya, elektron yang melewati pada suatu medan magnet B gitu ya. Nah, elektron ini akan bergerak kemudian tersplit ya. Nah, ada yang tersplit ke atas dan ada yang tersplit ke bawah ya. Kita punya komponen di sini X ya, ini X, Y, Z. Nah, dia hanya terorientasi ke satu arah saja, ke arah sumbu Z saja. Nah, maka yang ini kan ini spin down, ini spin up gitu ya. Nah, maka yang spin up itu ya, itu sama kayak berputar ke kanan ya. Yang ini berputar ke kiri ya. Nah, kita masing-masing ini keadaan ini dan keadaan ini saling ortogonal ya. Nah, kita bisa tuliskan ya keadaan ortogonal itu sebagai berikut ya, 1 0. Nah, ini 0 1. Nah, ini sebenarnya didapat dari apa namanya? Didapat dari mencari eigenvalue untuk spin pada arah SZ ya. Nah, itu sama dengan H bar per 2 sigma Z ya. Didapatkan nilai dari eigenvalue-nya tuh ini. Nanti menghasilkan eigenvektor ini dan ini ya, itu begitu. Nah, gitu. Nah, kalau penerapannya dalam apa namanya? Nah, ini tuh masing-masing nanti punya eigenvalue ya. Nah, eigenvalue-nya nanti kita dapatkan di situ, lambdanya itu sama dengan plus minus 1 ya. Nah, yang nilai yang plus itu berasosiasi dengan nilai yang spin up ya. Artinya nanti kalau kita misalkan punya ya, katakanlah kita ambil sigma z-nya saja, kita kenakan dengan spin up, itu kan menjadi ini 1 ya. Yang down, nah ini spin down, ini sigma z ya, down sama dengan minus ya. Nah, itu. Nah, kalau dalam notasi dalam informasi kuantum biasanya yang spin up itu kita tuliskan dengan 0, 0, dan ini ket bawah ini yang dapat dituliskan dengan 1 ya, sama dengan 0, 1 gitu. Nah, ya. Nah, nanti kita punya ya sigma X, sigma Y, dan sigma Z. Nah, kalau kita tuliskan secara umum kan begini. Ya, sigma X, sigma Y, sigma Z ya. Atau kita tuliskan sekarang sigma X itu menjadi sigma 1 begitu ya. Itu sama dengan 0 1 1 0 ya. Sigma Y itu sama dengan sigma 2 0 min I 0. Sigma Z itu sama dengan sigma 3 1 0 0 min 1 ya. Nah, kalau kita pelajari di sini tentang relasi antikomutasi ya, kita pelajari antikomutasi. Bagaimana bentuknya secara general ya. Nah, sekarang misalkan saja kita punya sigma 1 dan sigma 2 ya. Nah, berarti kan ini akan menjadi bagaimana kalau seperti ini ya. Nah, katakanlah berarti kan sigma 1 sigma 2 kan jadi definisinya gini, sigma 1 sigma 2 tambah sigma 2 sigma 1. Nah, kalau ini sigma 1 saya kalikan dengan sigma 2, berarti kan ini 0 kalikan 0 tambah 1 kalikan I ya. Ini 0 kalikan I 0 tambahkan 1 kalikan 0
0 ya. Jadi min I saja. Nah, ini 1 kalikan 0, 0, 0 kalikan I, 0 ya. 1 kalikan I min I, 0 kalikan 0, 0 ya, min I. Nah, ini jadi bagaimana sigma 2? Jadi kan 0 kalikan 0, 0 min I ya. Nah, yang ini, nah sekarang yang ini 0 dikalikan 0, 0, 0 kalikan 0, 0 min I kalikan 0. Nah, sorry. Ini dikalikan ini. Sudah, ini dikalikan ini. 0 dikalikan 1, 0 ya. Sebentar. Ini 0 min I 0 ya. Ini 0, 1, 1, 0. Ini 0 kalikan 0, 0 plus ini min I ya. Nah, ini 0 kalikan 1, 0. Ini 0 ya. Berarti ini 0. Nah, ini I kalikan 0 ya 0. 0 dikalikan 1, 0 ya. Terus ini I kalikan 1, 1 dikalikan 0. Nah, I ya. Nah, sebentar. Ini kenapa 0 ya? Sebentar. Oh, jangan-jangan salah yang ini. 0 dikalikan 0 dikalikan I 0 tambah 1 kalikan 0, 0. Nah, ini kan harusnya 0 ya. Nah, berarti ini jadinya sama dengan ya. Ini jadinya ya 0, 0, 0, 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dikalikan sesamanya? Sigma 1 kalikan sigma 1. Itu berarti kan sigma 1, sigma 1 tambah sigma 1, sigma 1. Nah, jadinya ya, kalau ini kita kalikan sesamanya, berarti kan 01 kalikan 10 ya. Berarti kan 0110 ya. Ini 0110 tambah 0110 tambah kalikan 0110 ya. Maka ini kan menjadi ini 0 kalikan 11 ya. 0 kalikan 0 kalikan 11, 0 kalikan 0, 0, 0 ya, 1. Nah, ini jadinya ya, ini sama juga ya, 1, 0, 0, 1. Jadinya sama dengan 2002. Ini sama dengan 2i ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, ini kalau misalkan berbeda nilainya 0, kalau sama nilainya 2i. Nah, artinya secara umum kita dapat tuliskan sigma 1 ya, sigma 2 anti komutasinya 2 delta IJ dikalikan I, di mana delta IJ sama dengan 0, 1, 0 kalau I tidak sama dengan J, 1 kalau I-nya sama dengan J ya. Nah, nanti dengan cara yang sama pula ya, kita bisa skip saja. Nanti kita gunakan cara yang sama. Kalau misalkan komutasinya ya, berarti kan sigma I, sigma J gini ya, itu sama dengan ya, kalau kita punya komutasi katakanlah ya, sigma 1 dengan sigma 2 katakanlah ya. Sigma 1 dengan sigma 2 itu bagaimana? Berarti kan sigma 1 sigma 2 min sigma 2 sigma 1 ya. Sigma 1-nya tadi 0, 1, 1, 0 ya. Kalikan sigma 2 0 min I 0 dikurangi sigma 2 0 min I 0, ini 0, 1, 1, 0 ya. Ini kita kalikan ya, 0 tambah I ini 0 ya, 0 min I ya, tambahkan ini min I ya, 0, 0 I ya. Kalau kita kalikan semua, kita dapatkan di sini, sebentar, kenapa 0 semua? Enggak. Ini 0 tambah I, ini 0, 0, 0 min I ya. I 0 min I 0, 0, 0, 0 I ya. Maka ini hasilnya adalah sebentar. Nah, sigma 1, sigma 2. Sebentar. Ini 0 dikalikan I, 0 kalikan 0 tambah I.
Nah, ini kenapa 0 nih? Sebentar, Pak. Oke, nah ini ya harusnya ini nggak 0 ya. Kenapa 0 nih? Bentar. Ada yang salah kah? Nah, sebentar. Sigma 1. Oh, sebentar. Ini I0, 0 min 1. Oh, sorry. Ini minus ya, ini minus. Nah, ini minus. Ya, berarti ini kan jadinya, ini 2I, 0, 0, min 2I. Ya, berarti ini jadinya 2, ya, 2, 2I ya, 1, 0, 0 min 1. Nah, ini kan sama dengan 2I dikalikan sigma Z. Ya, nah sekarang kalau kita balik sekarang, berarti kan kita sudah balik ya, sigma 2 sama sigma 1 berarti kan jadinya sigma 2 sigma 1 min sigma 1 sigma 2 ya, kita tinggal tukar saja 0 min I 0 ya, ini 0 1 1 0 dikurangi 0 1 1 0 dikalikan 0 min I 0 ya. Kalau kita balik berarti kan jadinya ini ya, ini 0 min I 0 0 I ya, ini dikurangi I ya, ini 0 0 min I ya, jadinya ini sama dengan 2I min 2I ya, 1 0 0 min 1 artinya min 2I sigma Z. Apa kesimpulannya dari sini? Nah, secara umum berarti kan kalau misalkan permutasinya positif ya, 1 ke 2 itu hasilnya positif. Kalau 2 ke 1 itu hasilnya negatif. Artinya ini 3 ya. Nah, sigma 3 ya. Nah, berarti kan secara umum kan begini. Kalau kita punya sigma I, sigma J itu sama dengan ya, sigma I sigma J min sigma J sigma I itu sama dengan 2I ya. Untuk seluruh K, sigma I J K sigma K ya. Nah, seperti itu. Nah, E I J K ini ya sesuai yang tadi. Nah, kalau misalkan kita punya hasilnya 1 itu artinya kita punya I J K yang kombinasinya positif. 1, kalau I1 J-nya 2, tadi kan kita dapatkan sigmanya 3. Nah, jadi dengan cara yang sama pula kalau misalkan 2 3 berarti 1 dan seterusnya. Nah, kalau min 1 berarti kan itu IJK yang seperti tadi 2 1 3 ya, dan atau 3 1 2. 0 kalau misalkan ada kombinasi yang berulang ya. 2 dan seterusnya. Ya. Artinya kalau misalkan ininya sama jelas ininya 0 ya, begitu. Nah, kalau kita kaitkan relasi komutasinya dengan relasi anti komutasinya, ya katakanlah kita bisa jumlahkan ya. Nah, jumlahkan dengan sigma I sigma J, kita dapatkan ya jelas 2 sigma I sigma J ya. Itu ya, jadi seperti ini. Nah, di mana nilai ini ya sendiri itu sama dengan 2 delta I J I tambah 2I sigma K sigma I J K sigma K. Berarti 2 ya sigma I sigma J. Nah, kita dapatkan sigma I sigma J, relasi perkaliannya itu I K13 sigma I J K sigma K delta I J I ya, gitu. Nah, gitu. Nah, kalau kita definisikan operator ya, operator spin penaik ya, operator spin ladder ya. Nah, ada operator
penaik atau penurun ya. Definisinya ini sigma plus itu sama dengan setengah sigma x plus i y ya. Nah kalau minusnya itu setengah sigma x min i sigma y. Nah nanti kalau kita operasikan ini hasilnya 0 1 0 0 ya. Nah ini 0 0 1 0 ya. Nah tentu saja memenuhi kalau misalkan sigma plus kita kenakan dengan spin up, itu hasilnya pasti 0 karena spin up itu sudah naik ya, sudah naik ya, kita nggak mungkin menaikkan lagi karena sudah up gitu ya. Berlaku juga dengan yang sama, kalau misalkan kita gini kan hasilnya 0 juga. Nah kalau misalkan kita punya spin up ya, spin down yang kita naikkan dengan operator penaik, maka spinnya berubah jadi up ya. Tujuannya ini untuk memflip ya, atau flip operator ya, flip operator ya gitu. Tujuannya untuk menaikkan yang turun ya, atau menurunkan yang naik. Nah dengan cara yang sama, nah berarti hasilnya seperti ini ya. Nah ini kenapa 0, karena ini sudah naik, nggak mungkin dinaikkan ya, membalik. Nah tentu saja kita mengingat tentang definisi dari operator operator proyeksi ya. Artinya kalau misalkan kita memproyeksikan operator yang up, p plus itu kan sama dengan ini ya. Nah ini akan sama dengan setengah i plus sigma z, sama dengan 1 0 0 ya. Nah kalau minus itu operator proyeksi yang minus, berarti kan gini, itu sama dengan setengah i min sigma z ya, 0 0 0 1 ya. Nah tentu saja antara sesama spinnya ya, sigma up itu memenuhi 0 ya, dan sigma minus itu 0 ya. Artinya sigma plus minus kuadrat itu sama dengan 0 ya, perkaliannya. Nah kalau kita bisa verifikasi dari sini, nah tentu saja kalau kita proyeksikan ya, operator spin down itu sama dengan 0 ya, dan tentu saja dengan cara yang sama ya, kita proyeksikan P minus kena ke plus itu 0 ya. Proyeksi ke bawah dari keadaan yang spin up tuh 0 ya, dan seterusnya. Nah tentu saja ini memenuhi relasi operator proyeksi P plus minus sama dengan kuadrat sama dengan P plus minusnya sendiri, dan perkalian P plus P minus itu sama dengan 0 ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.